Kalina Oktarani mencetak rekor perceraian tercepat di kalangan selebriti. Menikah siri dengan pengacara Insang Nasruddin 16 Maret lalu, pertengahan Juni Kalina kembali menjadi janda. Ini adalah perceraian ketiga bagi Kalina. Setelah sebelumnya bercerai dari Muhammad Hendrayan dan Deddy Corbuzier. Tak menyangka bakal bercerai lagi, padahal Kalina pernah yakin pernikahan ketiganya akan menjadi pernikahan terakhir. Mengapa cinta Kalina pada Insang berubah dalam sekejap? Benarkah karena ada persoalan ekonomi dan KDRT atau hadirnya orang ketiga? Bersama saya, Dias Lestari, kita akan mengulas lika-liku pernikahan Kalina Oktarani yang selalu berujung perceraian. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Menjelang akhir bulan Juni, sosok Kalina Oktarani, mantan istri Deddy Corbuzier, mendadak jadi perbincangan panas netizen. Kalina disebut memecahkan rekor perceraian tercepat di kalangan selebriti lantaran sudah cerai dari pengacara Insang Nasruddin meski rumah tangga mereka baru berjalan 3 bulan. Jika pada 16 Maret 2020 Kalina dan Insang diam-diam menggelar pernikahan siri, maka pertengahan Juni lalu mereka bercerai diam-diam. Publik dan netizen baru mengendus perpisahan mereka ketika Kalina mendadak menghapus foto Insang dari akun Instagramnya. Ada apa lagi dengan Kalina? Demikian pertanyaan sebagian netizen. Pertanyaan itu baru terjawab 2 minggu kemudian setelah Nicholas Johan Kili-Kili, kakak sekaligus juru bicara Insang, bicara di depan awak media. Pemberitaan perceraian itu betul. Mereka sudah pisah rumah ya, kurang lebih 2 minggu yang lalu lah. Itu saya kurang tahu itu awal mulanya mereka berpisah. Ya, urusan pribadi mereka ya, saya nggak mau ikut campur urusan mereka lah. Kan mereka sudah sama-sama dewasa. Tahu-tahu nikah, tahu-tahu bercerai. Sindiran netizen seperti itu tak seberapa dibandingkan haters yang menyebut Kalina istri yang tak bersyukur, tak bisa menjaga keutuhan rumah tangga. Tapi apakah benar begitu keadaannya? Rasanya tak adil bila tak melihat fakta dari sisi Kalina. Saat menjadi bintang tamu di vlog Poppy Amalia, mantan model ini mengisyaratkan bahwa Insang bukan suami yang selalu ada saat sang istri membutuhkan dukungan. Balik lagi, itulah kita butuh pasangan yang bisa memberikan masukan positif untuk kita. Penting banget pasangan ini ya. Iya, karena gini, saya memiliki pasangan, kalau saya melakukan gini, kalau saya terjun ke jurang, udah di pinggir jurang nih bakal jatuh, janganlah pasangan saya yang dorong gitu, jatuh dong. Jadi salah dong pasangannya kayak begitu. Saya pengen pasangan saya, ini kamu dari ujung jurang, ya. Ini kamu saya tarik, gitu. Atau misalkan, saya juga tahu pasangan saya juga melakukan, menurut saya kesalahan, saya tegur dia, saya tanya dia kenapa melakukan itu, terus dia mengasih masukan, kasih tahu saya alasan dia kenapa dia melakukan hal seperti itu. Kalau saya terima, kalau saya bisa terima, oke, kita terima. Tapi lebih baik, alangkah lebih baik kita begini-gini tanpa menyinggung perasaan orang lain. Yes. Itulah gunanya pasangan. Ya. 2 pemikiran dijadikan 1. Ya, benar. Ya, andai suaminya punya masalah, Kalina siap berbagi dan tak menghakimi pria yang menjadi imamnya. Tapi Kalina pun seolah menuntut sang suami untuk bersikap sama seperti yang ia mau. Kabarnya karena hal itulah pertengkaran demi pertengkaran sulit dihindari. Namun benarkah saat tersulut emosi, Insang sempat bersikap kasar kepada Kalina? Kalau saya lihat adik saya ini nggak emosian orangnya. Dan dia selama ini baik-baik aja. Bahkan Insang ini anak yang baik. Dia kalau loyal, dia sering loyal terhadap teman, saudara, sahabat, apalagi terhadap istri. Saya pikir pasti dia baik.
nggak mungkin dia kasar lah sama istri lah. Karena memang Insang ini kadang-kadang klien aja dia bela pakai uang pribadi dia sendiri. Saya juga nggak dengar itu. Dan seorang insan, dia laki-laki, apalagi dia lawyer ya, dia tahu hukum, dia nggak mungkin lakukan itu lah. Kalau dia lakukan itu kan pasti Kalina lapor ke polisi, ya KDRT bisa kena juga dia. Selain tak tahu pangkal persoalannya, Nicholas juga terkecoh oleh sikap Kalina dan Insang di depan keluarga. Menurut pria yang juga berprofesi sebagai pengacara itu, Kalina dan Insang selalu tampil mesra di depan keluarga, bahkan beberapa saat sebelum mereka memutuskan pisah rumah. Namun benarkah perceraian Kalina Insang dipicu oleh kehadiran orang ketiga? Sama sekali saya nggak tahu itu, kalau isu orang ketiga itu saya nggak tahu. Kalau untuk itu saya nggak tahu. Siapa yang duluan, siapa yang memulai saya nggak tahu. Saya juga nggak tanya juga. Dia merasa bahwa dia yang memilih Kalina, dia juga yang tahu. Begitupun sebaliknya, Kalina yang memilih Insan untuk menjadi suami istri, mereka dua saling tahu, sehingga ya waktu mereka ada persoalan dalam rumah tangga mereka, ya mereka dua selesaikan sendiri-sendiri tanpa ada orang ketiga, pihak ketiga yang ikut campur. Rencana menggelar resepsi pada Oktober nanti hampir dipastikan batal. Pasalnya hingga detik ini tak ada tanda-tanda kalau dua sejoli itu bakal rujuk. Hanya saja sebagai kakak, Nicholas berharap Kalina dan adiknya tak jadi menempuh jalan perceraian. Untuk itu mereka belum minta. Tapi kalau saya diminta oleh Insang mediasin, begitupun sebaliknya kalau misalnya Kalina minta saya untuk memediasikan untuk mereka rujuk lagi, saya siap-siap aja. Justru saya berdoa supaya mereka langgeng, bisa sampai masa tua, punya anak, punya cucu, cecet. Saya percaya bahwa Kalina dengan Insang, mereka berdua tidak menghendaki perceraian ini juga. Tetapi itulah, lahir, jodoh, meninggal, itu rahasia Tuhan. Jadi ya kalau mereka berpisah, ya semuanya ya itu urusannya Tuhan lah. Tuhan aja yang tahu semuanya itu. Keputusan Kalina untuk mengakhiri pernikahannya dengan Insang membuatnya masuk dalam jajaran selebriti yang kawin cerai 3 kali. Tapi seperti yang selalu Kalina tegaskan, sejak pernikahan pertamanya dengan Deddy Corbuzier, ia tak ingin bercerai, apalagi sampai 3 kali menyandang status janda. Tapi manusia hanya bisa berencana dan berikhtiar. Tuhanlah yang menentukan jodoh untuk umatnya. Lantas bagaimana tanggapan sejumlah sahabat selebriti tentang pernikahan singkat Kalina dengan Insang? Ya itu kaget sih, apalagi kemarin saya baca deretan artis selebritis yang pernikahannya singkat banget, ada yang 20 hari, ada yang 3 minggu, ada yang 4 bulan, ada yang 8 bulan, ya sangat disayangkan aja sih sebenarnya. Ini kita nikah itu kan janji sama Tuhan juga dan sama keluarga kita semua gitu. Kalau bisa dipertahankan, ya namanya juga pernikahan kan pasti nggak cocok lah. Nggak mungkin semuanya cocok. Saya sama Mua juga setiap hari berantem, ada yang nggak cocok, dia marahin saya juga, saya marahin Mua ada. Tapi kan namanya nikah kan tidak bisa ya seperti kayak orang lagi pacaran ya, kita putus yuk, nggak mungkin seperti itu. Kalau Kak Kalina orangnya gimana kali? Dia orangnya nggak jaim, terus fun, terus terus orangnya nggak sombong pastinya. Dan juga kalau kita bukan curhat ya, kayak kita ngobrol enak, asik, orangnya asik banget. Aku tuh sama Kalina berteman udah lama banget sebelum Kalina kawin sama Mas Deddy. Bayang nggak, waktu kita masih 19 tahun, 20 tahun, kemudian nggak lama kita berteman 2 tahun, setahun terus nikah sama Mas Deddy, terus jarang ketemu, karena kan terus Kalina, kita masih remaja 22, 23, 24, Kalina memutuskan menikah muda, ya kan? Kemudian jarang ketemu, tapi kita beberapa kali ketemu gitu, memang jarang sih. Nah belakangan ini justru memang kita lagi sering ketemu, apalagi zaman medsos kan. Aku tidak akan pernah berani mengejasmen temen gue
ya, apalagi sahabat gue. Artinya dia pasti punya pertimbangan sendiri. Apapun yang sekarang ini sedang Kalina hadapi, gue sebagai teman, gue sebagai sahabat, gue support dia supaya dia kuat. Dan gue tahu Kalina orang yang kuat, dia strong ya, dalam menghadapi masalah. Dia terbiasa dari dulu mandiri banget orangnya. Jadi aku intinya sebagai sahabat support dia. Apapun keputusan dia dalam hidup dia, itu adalah yang terbaik menurut dia. Siap. Kalau saya ada di tempat Anda dan saya gagal lagi, gue bisa dapat ini dari Museum Rekor Indonesia. Tak cuma dengan Insang Nasruddin, pernikahan kedua Kalina dengan Muhammad Hendrayan juga hanya berlangsung beberapa bulan. Tapi mengapa Kalina enggan mengakui Hendrayan sebagai suami kedua? Benarkah konflik mereka masih menyisakan bara yang sewaktu-waktu bisa berkobar lagi? Pernikahan kedua Kalina dengan Muhammad Hendrayan juga berlangsung singkat, hanya 9 bulan. Meski 3 kali lebih lama dari pernikahannya dengan Insang Nasruddin, perceraian Kalina dengan mantan keduanya itu menyisakan konflik panas sampai sekarang. Lantas bagaimana Hendrayan menanggapi perceraian Kalina Insang? Mengapa keluarga Insang seolah menuding Kalina bermuka dua? Menciptakan hat-trick buruk 3 kali bercerai dalam tempo 7 tahun membuat sosok Kalina Oktarani menjadi bulan-bulanan netizen. Pernikahan kedua Kalina dengan Muhammad Hendrayan tak luput dari perbincangan. Apalagi netizen masih ingat pernyataan Kalina saat menjadi bintang tamu di podcast sang mantan suami Deddy Corbuzier akhir Maret lalu. Hendrayan, Kalina enggan bicara panjang lebar. Bahkan wanita berusia 39 tahun ini seolah malu mengakui Hendrayan sebagai pria yang pernah bertahta di singgasana cintanya. Kalau misalkan kita hidup tuh pasti bisa melakukan kesalahan, terus dari itu bisa kehilafan, terus bisa... Ini apa yang kedua, hilaf itu? Bisa salah mendengar masukan. Siapa yang ngasih masukan? Oh, gue ya? Bukan. Masa sih? Gue bukan ngasih masukan juga. Lu kan bukan ngasih masukan, lu mau bilang waktu itu boys band. Oh iya. Jadi yang kedua tidak dihitung, menikah ketiga kalinya. Ya, Hendrayan seolah tak peduli penilaian Kalina terhadap dirinya. Sejak bercerai pada April 2018, ia memang sudah putus komunikasi dengan wanita yang dinikahinya 3 tahun lalu itu. Saat ditemui tim MNC Media di restoran yang dikelolanya di kawasan Cilengsi, Bogor, Hendrayan tak mau berkomentar soal masa lalunya dengan Kalina. Sosok Mbak Kalina seperti apa sih kalau yang Mas kenal? Udah nggak ada kaitannya sama saya ya Mbak ya. Tapi masih sering berhubungan nggak sih Mas? Nggak ada. Ya supportnya gimana mungkin buat Mbak Kalina, mungkin di pernikahan yang ketiga kali ini harus gagal juga. Nggak ada kaitannya sama saya, nggak ada urusannya sama saya. Semoga baik-baik aja menjalani cobaan ini, semuanya ya serahkan semua sama Allah. Konflik pernikahan kedua Kalina memang sempat menjadi trending topik lantaran Kalina mengalami keguguran setelah bertengkar dengan Hendrayan. Kemesraan yang mereka pamerkan di depan wartawan pun tak pernah lagi terulang, karena setelah itu Hendrayan angkat kaki dari rumah mewah Kalina di Tangerang, Banten. Rekan-rekan selebriti yang pernah menyaksikan betapa romantisnya Hendrayan kepada Kalina sampai saat ini masih sulit percaya mengapa hubungan yang diawali dengan baik itu berakhir dengan buruk. Waktu nikahan Kali datang ya, Kak Kalina? Iya, waktu nikahan datang, tapi bukan sama yang tapi yang sama sebelumnya ya. Tapi ya itu pun saya ajaknya dadakan sih waktu syuting bareng, terus Kalina datang ya. Padahal itu kalau nggak salah berapa hari lagi gitu nikah, tapi dia begitu dia datang gitu. Sama Kak Hendra ya datangnya? Iya. Kalau Mas Hendra orangnya gimana Kali? Dia orangnya juga humble, terus dia orangnya juga baru kenal, kan saya kenal Kalinanya bukan sama suaminya, mantan suaminya. Cuman awalnya, tapi
setelah itu oke aja, langsung bisa deket, terus langsung bisa obrol, dan juga pas saya ajak invite ke nikah saya, dia juga langsung dengan senang hatinya gitu. Sebenarnya sangat disayangkan karena namanya divorce itu kan mungkin tidak cocok sama seseorang, tidak boleh dipaksakan, tapi kalau divorce kan udah lebih dari sekali, 2 kali gitu kan, sayang aja. Kalina sahabat aku, Hendra aku juga kenal gitu ya, teman pengajian, dua-duanya teman aku. Nah, aku orangnya nggak pernah tipe kalau orang yang tidak mau tahu urusan orang dan tidak mau campur urusan orang, karena bagi aku ya sama Hendra kan, bagi Kalina juga mereka berdua itu udah hubungan yang lalu ya, pas-pas gitu, dan bukan urusan aku juga. Perasaan ekstrim dan kontradiktif, dulu cinta sekarang benci, memang sering terjadi pada sejumlah pasangan selebriti yang menempuh jalan perceraian. Hanya saja yang terjadi pada Kalina dan Hendrayan terbilang tragis, karena setelah menikah resmi, mereka kembali mengucapkan janji setia di depan Baitullah. Keduanya memilih bulan madu dengan umroh ke Tanah Suci pada awal Juni 2017. Sepulang bulan madu dan umroh, Kalina justru harus berurusan dengan travel umroh yang memperkarakan ucapannya di media sosial terkait pelayanan travel yang dianggap merugikan dirinya. Tapi siapa nyana, justru kasus travel bodong itulah yang mempertemukan Kalina dengan Insang Nasruddin. Bahkan saat menggugat cerai Hendrayan, Kalina juga menggunakan jasa Insang. Sekarang kalau misalkan kayak saya pacaran sama si A, saya ngerasa tidak cocok sama si A, buat siapa saya lanjutin? Yang ini gitu cocok loh. Berarti? Alhamdulillah, kalau nggak cocok saya nggak nikah sama dia. Oh iya benar juga. Kalau nggak cocok nggak nikah? Ya kalau nggak cocok nggak nikah, kayak waktu itu sama lu cocok ngerasa, terus ada putra juga. Iya benar. Yang kedua juga ya, nggak cocok nikah. Saya datang di sini buat dibully kayaknya ya. Emang lu udah cinta banget kan, baru ketemu nih, kok bisa langsung? Bukan baru ketemu dia, kenal dia udah lama kok, sudah lama. Udah lama, kenapa dulu nggak sama dia kok udah lama? Apa ya? Kan proses Pak. Dan kalau sekarang sudah memang saya memilih dia menjadi suami saya. Kalau dulu kan belum saya pilih. Berarti yang dulu nggak apa-apa kalau orang ngomongin negatif? Kan saya juga bukan lagi niatnya belum untuk terlalu serius. Apapun jawaban Anda salah. Okay. Enggak. Saya belum serius intinya waktu itu. 2 tahun yang lalu mereka perkenalan di Polda. Waktu itu saya juga kebetulan ada juga, dan saya dengan Insan sendiri kita pegang perkaranya Lira Firna waktu itu, yang perjalanan umroh yang bodong itu kita pegang perkara itu, dan mereka berkenalan di situ, dan Kalina juga kebetulan jadi kliennya Insan. Dari klien menjadi istri, seperti itulah status hubungan Kalina dengan Insang. Di mata Nicholas, Kalina dan Insang pasangan serasi. Mereka juga sama-sama punya 1 anak dari pernikahan sebelumnya. Bahkan Insang juga mengenal baik Deddy Corbuzier, suami pertama Kalina. Hanya saja Kalina dikabarkan tak bisa mengendalikan emosinya, terutama saat dirinya berbeda pendapat dengan orang lain. Benarkah di balik kelembutan sikapnya, Kalina tipikal wanita yang sulit memaafkan? Ini, kalau masalah susah memaafkan, kita semua manusia kadang-kadang susah memaafkan seseorang. Saya juga ada. Kita nggak boleh mendendam. Memang Tuhan mengajarkan kita nggak boleh mendendam. Tapi masalah yang namanya manusia, kita misalkan terlalu disakiti, kadang-kadang maafinnya kan butuh waktu lama. Nggak bisa, oh ya, saya minta maaf ya, oke, saya udah maafin. Tidak bisa secepat itu. Aku nggak berani menilai atau mengejasmen saya kan. Kita nggak tahu jalan hidup seperti apa yang udah Kalina lalui dengan pasangan-pasangan hidupnya. Jadi kalau besar saya tidak berhak berkomentar atau mengomentari. Saya hanya mendukung jalan hidupnya dia yang sudah putusan jalan hidupnya dia yang telah dia ambil. Orang yang sudah di sini sudah punya pikiran negatif tentang saya, kita mau jelaskan secara apapun gak akan bisa. Ya. Karena kita tidak bisa memberikan atau memaksa orang untuk sepemikiran dengan apa yang kita pikirkan. Biarkan orang bebas berpikir tentang apapun. Biar orang bebas menilai saya senegatif apapun yang ada dalam pikiran dia. Saya nggak peduli.
terlihat dewasa dan bijak, namun sikap Kalina acap kali mengejutkan orang-orang terdekatnya, termasuk Nicholas sang kakak ipar yang tak menyangka Kalina pandai bersandiwara. Saya lihat baik-baik aja, mereka jalan kemana-mana juga gandeng tangan, mesra sekali. Jadi orang sering lihat juga iri juga lihat mereka begitu mesra, begitu baik. Kalinanya juga baik. Saya nggak berani nanya, bukan nggak berani, nggak enak lah, nggak etis juga mau nanya karena itu kan urusan rumah tangga mereka. Mereka ketemu secara baik-baik, mereka pisah juga secara baik-baik. Bahkan komunikasi sampai hari ini lancar. Jadi karena tidak menikah secara KUA, cuma secara siri, nggak butuh lawyer untuk harus gugat ke pengadilan agama. Itu alasannya mungkin kamu dikasih tantangan bertubi-tubi karena tahu nih kekuatannya luar biasa. Ini perempuan nggak tumbang-tumbang, dikasih lagi, karena sesuatu yang indah lagi disiapin. Ya, saya percaya banget bahwa kebahagiaan saya sedang menanti saya, dan saya akan, kalaupun saya harus menutup mata, saya menutup mata di saat saya tersenyum di samping orang yang mencintai dan saya suka. Cerai dari Insang Nasruddin, netizen mengompori Kalina agar rujuk dengan Deddy Corbuzier. Benarkah demi Aska putra semata wayangnya, Kalina rela rujuk dengan suami pertamanya itu? Memulai debutnya sebagai model dan peragawati, Kalina Oktarani tak pernah bikin sensasi kecuali kisruh rumah tangganya. Lalu benarkah demi Aska putranya, Kalina tengah mempertimbangkan kemungkinan rujuk dengan Deddy Corbuzier? Seperti apa tanggapan Deddy tentang perceraian ketiga sang mantan istri? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkanlah saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Memulai debutnya sebagai model dan peragawati, namun nama Kalina Oktarani justru diperbincangkan publik bukan karena prestasinya, melainkan karena kontroversi kehidupan rumah tangganya. Yang menarik, pernikahan kedua dan ketiga Kalina jaraknya berdekatan, hanya selang 2 tahun. Ironisnya, kedua pernikahan itu berakhir dengan ribut-ribut yang berujung perceraian. Ya, hanya dengan Deddy Corbuzier lah Kalina bercerai secara baik-baik. Berbeda dengan Kalina yang sudah 2 kali menikah sejak bercerai dari dirinya, Deddy seolah belum siap menikah lagi. Tak heran setelah Kalina bercerai dari Insang, banyak netizen yang mengompori agar Kalina rujuk dengan Deddy. Lantas bagaimana tanggapan Kalina? Benarkah ia tengah mempertimbangkan kemungkinan rujuk dengan pria bernama asli Deodatus Andreas Deddy Cahyadi itu? Saya sayang sama Deddy, sampai detik ini saya sayang sama dia. Saya mencintai beliau, tapi udah di luar konteks dari suami istri. Saya menyayangi dia sebagai kakak saya, saya mencintai dia sebagai sahabat saya. Itu, jadi kalau netizen bilang kesannya kayak saya cuma pengen temuin papanya aja, itu cuma buat apalah kode biar saya deket sama papanya. No, enggak. Saya garis bawahi tidak ada lagi rasa untuk kepingin kembali lagi bersama dia, nggak ada. Saya sudah sama-sama dengan keadaan seperti ini. Keadaan yang saya buat dengan Mas I yang tidak mudah, dan sampai akhirnya kita benar-benar seperti keluarga. Dan saya pun juga dekat sama Sabrina. Saya menganggap dia sudah seperti adik saya. Ya, pasca bercerai, Kalina dan Deddy justru terlihat semakin harmonis. Mereka kompak mengurus putranya yang menderita disleksia, hingga buah hati mereka itu tumbuh menjadi remaja cerdas yang berprestasi. Saat wisuda SMP putranya, Kalina juga kompak dengan Sabrina Khairunisa, kekasih Deddy. Dengan Mas Deddy, Sabrina duduk agak berjauhan. Luar biasa. Dan saat saya
terhadap anak saya gitu. Sampai saya minta izin sama Sabrina, saya bilang, saya boleh nggak saya peluk Dedi? Peluk dalam arti bukan apa-apa, karena saya ngerasa, well, kita orang yang kita sudah gagal deh, kasarnya ya, gagal rumah tangga. Kita nggak gagal dalam mendidik anak. Aska, dan saya cuma berterima kasih. Dan Sabrina, Mbak, saya peluk Dedi, saya bisikin dia terima kasih. Karena kamu, Aska tinggal sama kamu. Dan sekarang anak kita sekarang ada di situ sebagai siswa terbaik. Jadi saya berterima kasih sama Mas Dedi. Dan saya pun juga dekat sama Sabrina. Saya menganggap dia sudah seperti adik saya. Meyakinkan ke Sabrina bahwa kalaupun mau cemburu, jangan ke saya. Kamu akan menjadi salah orang kalau cemburu ke saya. Dan saya tunjukkan ke dia. Saya datang ke rumah itu. Saya ketemu sama papanya anak saya. Benar-benar saya tuh nggak ada yang namanya keinginan untuk kayak ngeliat mantan tuh yang kayak gimana gitu. Ada gitu. Dan dia melihat sendiri, kasarnya dia lebih yakin kali ninggalin saya sama Mas Dedi berduaan dibandingkan dia ninggalin Mas Dedi kasarnya di luar sama siapa kan gitu. Kan dia segitunya gimana ya ngasih taunya susah, Mbak. Memberikan kepercayaan itu nggak mudah. Kayak kita nggak bisa, saya nggak bisa ngungkapinnya gitu, nggak bisa kasih taunya. Cuma sampai akhirnya di titik dimana dia percaya. Di balik image buruk yang melekat dalam diri Kalina lantaran sensasi rumah tangganya, Kalina rupanya adalah sosok ibu yang baik bagi putranya. Bahkan saat berulang tahun yang ke-14, Kalina bahkan sengaja datang untuk memberikan kejutan spesial untuk putranya. Tak hanya itu, Kalina juga sering kolaps di YouTube channel milik putranya. Aku ngurusin Aska itu dengan tangan aku tanpa bantuan babysitter. 3 tahun 1 bulan Aska tuh asik. 3 tahun ya? 3 tahun 1 bulan. Dia nggak pernah lepas dari pelukan aku, dia tidak pernah lepas. Aku tidak pernah keluar rumah tanpa ajak Aska. Tanpa ajak Aska itu tidak pernah. Jadi bayangkan bagaimana dekatnya aku dengan seorang Aska. Awal-awalnya ya? Awal-awalnya. Sampai akhirnya kita meyakinkan bahwa Mama selalu ada untuk Aska. Nah itu Mama dia. selalu ada di dekat. Itu poin banget tuh. Dan benar-benar dan papanya Aska tidak pernah melarang aku untuk datang kapanpun untuk Aska. Mama bangga banget sama Aska. Apapun yang Aska lakukan saat ini sudah menjadikan Mama menjadi ibu yang sempurna. Walaupun Mama belum menjadi ibu yang sempurna untuk kamu, tapi Mama merasa hidup Mama sempurna dengan adanya Aska, dengan hadirnya Aska dalam hidupmu. Dan Mama berharap kamu bisa jauh lebih mendengarkan omongan Papa yang baik, begitu juga omongan Mama. Jangan menelan mentah-mentah apa yang kamu lihat di dunia, karena apa yang kamu lihat di dunia itu belum tentu semuanya benar. Gitu. Jadi pelajari dengan baik, menilai bukan berarti kamu telan mentah-mentah apa yang kamu tahu di luar. Karena Mama tahu Aska itu anak yang pintar, Aska bisa menjadi seperti sekarang karena Aska bisa memilah mana yang baik dan yang buruk. Sampai dari sekarang untuk kedepannya, pertahankan apa yang Aska sudah lakukan sebelumnya. Dan Mama sayang banget sama Aska. Sampai kapanpun, dimanapun Mama berada, dimanapun Mama melangkahkan kaki Mama, cinta Mama, sayang Mama tidak akan pernah hilang sedikit untuk Aska. Kirim aku malaikatmu biar jadi. Lantas benarkah Kalina siap menikah lagi jika menemukan pria idamannya? Saya akan meninggalkan anak saya, dalam arti meninggalkan bukan maksudnya di saat anak saya merasa anak saya kayak sekarang, anak saya udah lihat anak saya sudah besar. Saya udah tenang, Mbak. Saya sudah tenang. Kalaupun saya masih tinggal ada di Jakarta, saya masih tinggal ada di yang namanya di sini, yang menurut saya, balik lagi menurut saya, semua masalah dalam hidup saya ada di sini. Dan saya harus menghadapi semuanya. Kenapa? Karena saya masih mau melihat anak saya besar. Tapi nanti mungkin anak saya lulus SMA, dia mau kuliah entah di luar negeri atau di mana.
Ya saya kan bukan berarti kehilangan anak saya, tapi saya nggak akan sesering ini untuk ketemu sama anak saya. Gitu. Jadi saya merasa ini saatnya saya untuk mencari kebahagiaan saya. Yes. Karena saya sudah kerja melihat anak saya sudah di usia ini sebenarnya udah bisa mandiri ya. Gitu. Walaupun bukan dalam finansial ya, tapi dia untuk ngurusin dirinya dia udah bisa. Tiga langkah mudah menjadi the next Indonesian Idol. Pertama, rekam video perkenalan dan menyanyi terbaik kamu. Kedua, sign in youtube.id lalu klik tombol join. Ketiga, upload video kamu di kanal online audition YouTube dengan format berikut. Untuk info selengkapnya, cek Instagram Indonesian Idol. RCTI